nggak bisa jawab. Iya, saya bingung itu, Kak. Kalau saya ditanya apa bukti kalau Tuhanmu itu ada, ya, buktinya itu melalui Alkitab. Karena apa? Alkitab itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul, di mana para nabi dan para rasul sudah menyaksikan langsung Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti banyak kejadian-kejadian yang ajaib, yang dahsyat, seperti Nabi Musa membelah lautan, ya, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Dan juga orang-orang mati yang bangkit, ya, itu Tuhan Yesus yang membangkitkan. Dan juga Tuhan Yesus pernah menyatakan diri, dia datang sendiri, saudaraku, dari surga. Dia menyatakan sendiri, dia katakan, akulah Tuhan Allahmu, akulah sang juru selamat, ya, akulah penyelamatmu, akulah sang guru dan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu pernah datang menyatakan seperti itu. Dan bisa kita alami melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah mengalami perjumpaan pribadi melalui mujizat atau doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendengar. Itu buktinya Tuhan Yesus itu ada, nyata, hidup, dan berkuasa. Enggak ada. Terus yang terakhir dia tuh bilang gimana ya? Enggak ada. Bagaimana kalau seandainya itu semua itu tidak terjadi? Nah, apakah Tuhan itu ada? Itu fakta yang sudah pernah terjadi. Kalau dibilang bagaimana kalau semua itu tidak terjadi, buktinya sudah terjadi. Ya, kalau misalkan itu semua tidak terjadi, apakah Tuhan ada? Itu. Tidak ada misalkan, karena semua fakta-fakta itu pernah terjadi. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia dan mengatakan, akulah sang guru dan sang Tuhan. Dan terbukti melalui perbuatannya. Ketika Tuhan Yesus mengaku, akulah sang Tuhan, akulah sang guru, akulah sang juru selamat, dibuktikan melalui perbuatannya. Apa perbuatannya? Perbuatannya yang ajaib dan dahsyat itu, di atas kayu salib, dia mati dan bangkit sendiri pada hari yang ketiga, dan dia juga membangkitkan orang yang dalam kuburan, dan mereka sekarang ada di surga. Itu disaksikan banyak orang, bukan asumsi. Dan juga ketika Nabi Musa membelah lautan, orang Israel semua saksinya. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, semua banyak saksinya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, banyak saksinya. Jadi bukan hanya satu orang saksinya, banyak saksi. Dan itu fakta yang pernah terjadi. Oh iya. Iya, dan sampai sekarang dan sampai kapanpun mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi saudaraku yang di sini, kalau kamu ada dalam masalah, pergumulan, sakit, penyakit, percaya dengan segenap hatimu. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar Tuhan yang Maha Kuasa, sembuhkan penyakitku. Tuhan Yesus pasti menjawab, tapi harus dengan sungguh-sungguh, ya. Karena Tuhan Yesus tahu isi hatimu. Kalau kamu cuma mempermainkan dia, Tuhan Yesus juga tahu. Ya, oke, seperti itu saudaraku Sidik. Oh iya. Makasih, God bless you. Ya, sama-sama. Tepuk tangan buat Sidik yang cakap dan manis. Halo. Ya, selamat malam Ibu Fadil. Selamat sore, di sini masih sore. Oh ya, sorry nih, sorry. Udah biasa malam live soalnya. Ya, boleh buka kamera Ibu Fadil? Oh, enggak, saya lagi enggak pakai kerudung. Oh, ya dipakailah kerudungnya, Kakak. Lagi males, sayanya lagi rebahan. Oh gitu, ya sudah, pertanyaannya apa? Gini loh, kan Tuhan Yesus itu disalib untuk menyelamatkan umatnya gitu ya. Iya. Maksudnya menyelamatkan itu dari Hades. Terus kan Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, Maha segalanya. Kenapa harus dengan cara begitu dia menyelamatkan? Karena dia tidak bisa menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17. Bahwa Tuhan Yesus memberikan hukum, ya, kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini, Kakak, sehingga mereka mati. Gak bisa, walaupun Adam bilang gini, Tuhan ampunilah aku, janganlah aku mati. Oh ya sudahlah Adam, gak jadi kamu mati, walaupun kamu sudah melanggar hukum ini, kamu tetap hidup. Tidak bisa,
kakak, karena Tuhan itu Tuhan yang setia kepada hukumnya, Tuhan yang tidak bisa mengingkari hukumnya. Dia tidak bisa menghapus hukumnya begitu saja, karena dia Tuhan yang setia kepada ketetapannya. Iya. Ya, jadi sehingga manusia itu mati. Mati di situ kita turun ke Hades. Kita ada di dalam maut, di dunia kematian, di alam maut. Ya. Iya. Nah, karena Tuhan itu juga Maha Kasih, kakak, sehingga dia datang dalam rupa manusia. Karena Allah itu kan nggak bisa mati, kakak. Allah itu dalam keadaannya, ya, Allah itu dalam keadaan sesungguhnya nggak bisa mati. Nah, supaya dia bisa membebaskan kita dari dunia kematian, dia harus turun ke dalam kerajaan maut, kakak, untuk tidak menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17. Waduh, Adam yang disalahkan, bukan menyalahkan Adam, tapi memang itulah faktanya. Kenapa manusia mengalami kematian? Karena Adam melanggar hukum di Kejadian 2:17, mereka memakan buah pohon pengetahuan. Sehingga dosa yang diwariskan kepada keturunannya yaitu dosa maut, yaitu makanya semua manusia mengalami kematian. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari kematian, supaya nanti di hari kiamat, di langit baru, bumi baru, tidak ada lagi kematian. Ada firman Tuhan di Wahyu 21, ya, Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya baru. Makanya kita diberikan kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh, karena tidak ada keselamatan selain di dalam Dia, ya. Di Wahyu 21, Tuhan Yesus menyatakan di sini, ya, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, nanti di hari kiamat kemah Allah artinya Allah itu sendiri akan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus menyatakan, dan Ia akan menghapus, ya, Tuhan Yesus akan menghapus air mata dari mata manusia. Maut tidak akan ada lagi, perkabungan, ratap tangis, duka cita tidak akan ada lagi, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Tuhan menyatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi nanti di akhir zaman, ketika kita sudah dijemput Tuhan Yesus, di langit baru, bumi baru, nggak ada lagi maut, nggak ada lagi kematian. Karena apa? Tuhan Yesus telah menebus kita dari hukumnya sendiri. Nah, Seperti itu, Hades kakak. siapa yang bikin? Ya, Hades itu ya tempat Tuhan Yesus yang bikin tempat untuk orang yang mati. Nah, itu kan Tuhan Yesus yang bikin. Kenapa harus dengan cara disalib? Dia menyelamatkan. Bisa aja Hadesnya yang ditutup gitu. Kan dia nggak bisa menghapus hukumnya, Kak, di Kejadian 2:17. Kan Tuhan menyatakan, kalau kamu memakan buah pohon pengetahuan ini, kamu pasti mati. Jadi dia nggak bisa menghapus ini, kakak, dia nggak bisa menyangkali ini, firmannya ini gitu loh. Iya, itu firman. Nah, lah firmannya itu kan ketetapannya. Masa ketetapannya dia hapus sendiri? Masa dia nggak setia kepada hukumnya? Masa dia nggak menghukum manusia? Ya, Mbak, dengar saya dulu dong, Mbak, merepet aja. Loh, bukan merepet, kakak cantik. Nah, itulah kan kakak bilang, kenapa nggak dia sendiri tutup hadis itu supaya kita nggak mati? Loh, kan sudah dia beri ketetapan, kalau kau makan buah pohon pengetahuan, pasti kau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini, makanya mereka mati. Karena Tuhan itu maha adil, makanya mereka mati. Tapi Tuhan itu juga maha kasih. Dengan maha kasihnya, dia datang dalam rupa manusia, supaya tidak menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17. Karena hanya darah manusia yang bisa menyelamatkan kita, kakak, dari hukum itu. Hanya darah yang kudus, ya, darah manusia yang kudus yang bisa menyelamatkan kita dari hukum di 17. Nah, karena semua manusia sudah mati, ya hanya dia sendirilah yang datang dalam rupa manusia untuk memberikan darahnya bagi kita supaya kita bisa bangkit, supaya kita terbebas dari dunia kematian, dari alam maut. Makanya Tuhan menyatakan di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi kalau kita mati nggak akan ke Hades lagi, Ibu cantik Fadil, tapi langsung ke surga, bukan ke Hades lagi. Hades itu sudah seperti neraka. Tetapi orang yang tidak percaya, ya, di Yohanes 3 ayat 18 firman Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Di Kejadian 2 ayat 17. Makanya kalau mereka mati, mereka langsung ke Hades, menunggu juga nanti dibangkitkan kembali di hari kiamat, dimasukkan ke dalam lautan belerang, itu neraka. Itulah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8.
Makanya di Wahyu 1:21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang keji, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan dibangkitkan, dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua. Maksud saya gini loh Mbak, dia kan Tuhan yang menciptakan semuanya, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Kan seharusnya dia bisa dengan cara lain, ya firmannya itu ya firman lah. Kalau soal ini kok melihatkan dirinya, kalau seharusnya Tuhan tuh nggak, karena dia yang maha kuasa, maha segalanya, dia nggak melihatkan diri yang urusan dunia ada utusan untuk itu gitu. Dia bisa mematikan, bisa membangkitkan. Ya jadi Iya kakak, dia bisa membangkitkan manusia begitu saja, tapi itu melanggar hukumnya sendiri kakak. Tuhan itu Tuhan yang konsisten kakak, bukan yang kayak manusia itu ya, dia bikin hukum dia sendiri, yang melanggar hukum itu sendiri. Ya nggak bisa kak, Tuhan itu bukan manusia kak, yang bisa berdusta, yang bisa disuap, yang bisa melanggar hukum sendiri, nggak bisa. Tuhan itu konsisten, Tuhan itu berkomitmen dengan hukumnya, sehingga dia tidak bisa begitu saja. Nah kan manusia itu kan sudah melanggar hukum di Kejadian 2:17. Nah di sini kan manusia kakak cantik, tadi saya sudah bilang, supaya kita bisa bangkit lagi harus ada darah manusia yang kudus kakak. Kan semua manusia sudah mati. Darah siapa lagi yang bisa membebaskan kita? Darah yang kudus mana lagi? Kan nggak ada. Makanya harus dia sendiri yang datang kakak dalam rupa manusia untuk memberikan kita darahnya yang kudus. Makanya tanpa darah Kristus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kakak, nggak akan ada. kok Nah Tuhan gitu ya, ada darahnya? ketika dia datang dalam rupa manusia kakak, dia kan berdarah kakak, ada darah karena dia datang dalam rupa manusia kakak. Ya kok Tuhan banyak dramanya. Aduh, oke makasih, nggak apa-apa, makasih Ibu Fadil, God bless you ya, Tuhan Yesus makasih. Ya selalu gitu. Ya karena saya sudah jelasin, tapi nggak ngerti nggak apa-apa ya. Karena di sini nanti jadi debat kusir kayak tadi, debat kusir.